katanya Kak Dewi. Kita minta maaf ya untuk pemirsa seluruh Indonesia. Kenapa? Maaf, tadi kami janjikan kucingnya Dewi akan tampil. Tapi Ternyata ya kucing, ya asisten rumah tangga, ya supir sama stres. Bukan. Tadi nggak berisik ya, ada musik. berisik. gitu, Jadi ya. dia nggak dikasih tahu tadi ada di sebelah musik. Dia kalau ada suara kencang-kencang kucing tuh pasti Sama yang ini nggak juga mau, dia takut. panik. Gitu Jadi ya. dipegang dia udah gigitin aku, dia nggak mau. Tapi memang dibutuhkan suara yang vokal untuk bisa meluruskan apa yang kurang lurus. Seperti misalnya, Apa? demo itu baik selama tidak anarkis. Ya kan? Tapi kalau kita ngelihat sekarang ya, demo ini ada yang berujung anarkisme, vandalisme. Tapi kita salut sama yang satu ini, dia promotor sekaligus juga aktivis sosial, di mana selalu menyuarakan yang terbaik buat Indonesia. Tapi sayangnya, apa yang disuarakan justru dikoreksi atau bahkan ada temannya sendiri yang nanya, ngapain lo harus bersuara? Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, Melani. Subono. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal. Nih, kucingnya Dewi lagi jalan. Iya. Kak Melani Subono, selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Gimana, sehat ya? Sehat ya Kamel. Alhamdulillah waras. Kalau di Indonesia sekarang harus ngomongin jawabnya lebih waras ketimbang sehat. Karena waras itu penting. Oh Iya. waras itu penting. Waras kita setuju sekali, waras itu penting. Gimana melihat situasi Indonesia menurut Melani Subono? Apa yang dalam pikiran Melani Subono? Apa ya? Harus, aduh gue bingungnya jawabnya. Kusut, tapi lagi mau kusut. Gini, oke. Rakyat Indonesia terbagi menjadi dua. Ada rakyat kandung, ada rakyat tiri. Itu yang terjadi. Oke, baik. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga untuk selalu speak up. Karena kita yakin niatnya pasti baik. Tapi sayangnya niat speak up ini justru akhirnya mendapatkan respon dari salah satu anggota DPR karena kritikannya. Kenapa? Udah lagi nih, langsung aja. Siapa? Oh dari sebelum mulai udah gini. Ini dari minggu lalu. Ya pertanyaannya gini aja, yang udah lama atau yang baru? As a friend, udah lama. Dia masuk pun, gue nggak tahu dia masuk dari tahun sebelumnya, dari putaran sebelumnya apa enggak ya? Kelihatannya maksudnya yang Kamel tahu udah lama atau belum? I think new. I think Baru yang ya? 5 tahun belakang, yang pemilihan yang ini. belakangan ini. Cewek cowok. Perempuan. Perempuan. Selebriti kan ada aktris, penyanyi. Dikerucutin lagi. Pemain film. Dia lagi niat banget dikerucut. Dikerucutin lagi. Kalau di Indonesia kan itu udah gabung semuanya. Iya benar-benar. Tapi susah. dia dikenalnya tuh sebagai apa? Sekarang wakil rakyat, Sebelumnya? Sebelumnya. seniman. Seniman. Aduh jawabannya susah. Susah nih. mancing gue susah. mancing Susah ini mancing gue susah. Seniman ya, oke. Emang isi chatnya apa? Mel, kalau sesekali berbuat sesuatu jangan cuman protes. Kita kan yang di dalam sini juga bekerja keras untuk. Tapi kalau gue ngeliatnya gini ya, oh iya mungkin gue emang belum ngelakuin apa-apa kan dibandingin mereka. Konon. No, you pay tax, kamu bayar pajak. Yes, I do. Tapi maksudnya gini, kadang-kadang mungkin orang perlu ditegur ya. Dan gue berusaha ngasih lihat bahwa, hey, kita kalau ditegur itu bisa lebih ramah ketimbang kalian ditegur. Ya. So I'm being nice dan gue diajarin orang tua gue pada saat ditegur, ya udah. Oh ya mungkin maaf ya, mungkin ini kayak cerminan. Oh ya mungkin lo ada kurangnya gitu. Karena bukan pertama kali gue ditegur oleh beliau. Ya. Gitu loh. Jadi oh ya udah, kan gue kan orangnya gitu kan, nggak pernah mau nyari yang gimana, cuman yang oh ya makasih. Tapi karena udah kesekian kali dan pada saat itu kondisi lagi agak naik, ya maka gue buatlah postingan ini. Why? Karena gue tahu orang itu ada di medsos gue. Oke, bukan kali pertama Jadi kayak ditegur. gitu loh. Bukan pertama kali ditegur. Bukan. Sebelumnya ditegur karena kenapa? Karena waktu itu lagi naik-naiknya Palestine Ya. di awal-awal dan gue ditegur untuk hey sesekali buatlah
kegiatan sosial dong Mel, coba bekerja sosial karena banyak saudara-saudara kita di sana yang membutuhkan. Iya, iya. Terus gue bilang, oh iya oke baik, nanti lain kali gue kerja sosial ya, gue mah gitu aja. Cuma karena ada kesekian kali akhirnya gue bikin ini, gue kan bukan tipe yang ribut kayak begini ya, cuma kayak ya udahlah lo ada di medsos gue, lo baca deh. Oke, setelah posting ini ada respon lagi dari dia nggak? Enggak. Enggak. Oke. Ada nggak ya? Seperti ini ya, wahai Bapak Ibu DPR dan MPR, dapat chat WA dari salah seorang artis yang sekarang anggota ANU. Katanya, Mel, lo coba berbuat sesuatu untuk rakyat, jangan cuma protes-protes di sosmed. Kita kerja keras di sini, lo nggak tahu aja. Jadi kesimpulannya apa tuh Kamel dari kalimat ini dan menurut Kamel apa? Menurut aku sih Jawabannya itu kenapa begitu? karena mungkin gue nggak berbuat. Kalau I try to see dari person POV-nya orang itu mungkin ya gue nggak pernah berbuat apa-apa, even dari WhatsApp sebelumnya gitu. Ya. Ya mungkin gue kurang posting pada saat melakukan sesuatu, tapi menurut gue juga nggak perlu. Right? I don't. Why? Kadang-kadang gue Rumah Harapan cuman posting syarat doang karena kan kita public donation, sehingga gue harus dong bikin laporan kalau nggak perlu, nggak ada sama sekali kan orang juga akan nanya duit kita kemana gitu kan. Cuman ya mungkin di sisi lain dalam benak dia pasti sebagai anggota dewan dia udah jauh lebih melakukan banyak ketimbang kita, which is okay. Oke, melihatnya dari sisi positif ya. Karena kalau misalnya gue ngikutin kayak begitu terus tiap kali gue kebawa pusing nggak kelar-kelar nggak sih? Oh iya gitu. Jadi gue juga orang tua gue kayak ngajarin udah sih gitu. Iya mungkin kamu ada kurangnya. Iya. Gue udah nyampe titik sebagai aktivis, sebagai seniman, sebagai pekerja sosial yang kalau lo tiba-tiba ngomong sama gue nih. Lo tau gak Mel, gajah tuh tumbuh-tumbuhan. Gue juga akan jawab oh iya. Percaya Sudah gitu di udah tahap nyampe titik seperti itu. itu. Gajah tuh tumbuh-tumbuhan. Oh Terserah iya aja betul. gitu ya. Oh iya maaf ya gue nggak tahu gitu. Which is dan abis itu ya udah gitu like move ahead. Lo ngerjain yang lain gue juga gak musingin sih. Oke, nanti kalau sesuatu terjadi apapun itu ya, namanya situasi politik kan dinamis naik turun ya. Apakah dengan respon dari teman yang merupakan anggota dewan tersebut menyurutkan hati seorang Melanie Subono untuk misalnya memposting sesuatu di media sosial? Enggak lah, gue nggak merasa berbuat ini terjauh yang gue bisa terpancing ya sampai gue tulis tadi itu ya. Tapi the rest enggak sih maksudnya. Why should I? Terpancing, terjauh artinya ada kekesalan di situ. Gue antara kepengen gini, mungkin ada egonya gue waktu itu, gue bener ya? Kalau gue akan lihat itu dari jawaban orang ya, kalau orang bilang iyalah lo gak gini-gini, oh berarti gitu. Tapi kalau banyak yang belain, lo follow dong si Rumah Harapan gini-gini, berarti gue yang kayak gue butuh afirmasi sendiri aja kali ya gitu. Oh ya I'm okay kok kayak gitu sih. Cuma kalau dilanjutin lagi, ya udah sih emang gue bukan apa-apa juga sih. Oke, kita juga mau kasih lihat setelah mendapatkan pesan ini juga apa yang sempat dibalas oleh seorang Melanie Subono dan akhirnya terjadi pula apa yang tentu saja kita harapkan apapun yang terjadi bisa lebih baik, membuat keadaan negara jauh lebih baik lagi ya. Pernah nggak kalian ada di kondisi yang ngelihat atau dikatain sesuatu and you're okay with it, tapi kondisinya pada saat lagi lapar atau lagi kesel, kalimat yang sama bikin lo meledak. Maybe kalian bukan yang megang senjata atau ngelindas atau apapun ya. But the way lo menjadi tidak sensitif, pamer gaji, or joget-joget, or berbicara membuat statement tanpa mikir, ngomong beban ini tuh segala macam, meledaklah semuanya. Again, pernah dengar kan mulutmu harimaumu? Ya oke, ini menggambarkan apa yang terjadi kemarin ya, apa yang terjadi bahwa banyak masyarakat yang terpancing karena barangkali ya kita lihat ucapan di media begitu menyakiti ya, di keadaan yang tidak mudah bagi masyarakat Indonesia di akhir-akhir ini ya. Insensitivity gitu ya, kurang sensitif, kemudian juga flexing. Apa yang mau disampaikan sih oleh seorang Melanie Subono melalui postingan tadi? Sebenarnya rakyat tuh nggak baik-baik aja sebenarnya udah lama ya. Gue bekerja sosial aja Rumah Harapan tahun ini tahun ke-18 gitu. Iya tahun ini Rumah Harapan ulang tahun ke-18. Tidak oke-oke aja gitu. Cuman mungkin ada momennya
ya udah kita diem, kita sibuk dengan cari makan, cari apa ya udah. Tapi kadang-kadang kita lagi diem terus di sini bensin susah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu flexing naik jet pribadi, liburan dan dipost. Sebenarnya kan gue bilang, gue nggak peduli lo mau pakai gigi emas 20 tiap hari Senin Jumat ganti, lo nggak perlu tahu. We don't need to know. Di saat rakyat ngutang setengah mati dan lo tau nggak kemarin itu ada cerita yang menjarah. Walaupun gue percaya bukan mahasiswa, bukan demonstran yang menjarah ya gitu ya. Itu ada satu orang ya kalau udah gitu kan ada yang ikut-ikut ya. Ada rakyat tau nggak ngambil apa? Bumbu dapur dan beras. Oh no. How sad that is. Berapa sedih itu. Gitu kan. Sementara the next day lo bisa posting roti yang harganya 300.000. Gue nggak peduli lo bisa nelen dapur. Sumpah gitu. I don't care. Gak usah kan kita tahu. Jadi dan lo di sana kan kita aja sebagai public figure hari ini kan lagi beda nih. Gue lagi sebagai public figure atau di rumah jadi diri gue sendiri. Di rumah lo mau jalan-jalan tanya mau ngapain juga bodo amat. Tapi pada saat you're in public, kan lo milik public. Artinya ada orang yang ngikutin kita ngapain setiap hari. Nah mereka ada di sana kan judulnya wakil rakyat. Wakil kita. Dengan mereka posting penuh kesadaran ke media sosial. Namanya media sosial semua orang melihat. Ya kan? Secara sadar kan itu. Aku aja suka ngomong sama teman-teman yang aku pribadi kadang-kadang negor beberapa teman-teman yang bukan wakil rakyat, tapi gue tau lagi susah, gue bilang, lo jangan dong posting ini. Oh ya sorry kak, gitu. Karena kan belum tentu kayak follower kita semua orang punya. Betul. Mereka kepengen jadi kayak kita gitu. Anjir pengen nih punya ini, gue pengen beli baju ini, belum tentu punya. It's sad. Dan mereka akan, that's why kayak pinjol, judol, apa segala macam kan cepet banget geraknya. Padahal ya, aku aja dari rumah ke sini syuting pakai helikopter, aku nggak pernah posting-posting. Tapi helikopter baliknya balik-balik bambu ya. Turunnya di mana sih? Turunnya diturunin suruh ngetok-ngetok kiri, ngetok-ngetok kiri. Gedung Trans TV Trumang Mega ini adalah landasan helipad. Emang iya. Gue kira lo pakai tali. Dasar, lu kan cuma pakai tali kayak tentara. Aku. Turun dari atas pakai Kalian nggak pada percaya aku pakai helipad. Ketok-ketok kiri, deg-deg-deg diturunin. Helipad kalian nggak percaya? Iya. Itu semua susah. Terbukti memang bukan hanya gangguan ekonomi, gangguan jiwa pun terjadi. Karena kehidupan kita. Kalian lihat nggak sekarang di itu? Di Nepal. lagi rame banget. Lebih gila lagi loh. Bukan Hotel cuma Hilton Nepal. dibakar loh. Bukan cuma Nepal, Filipina. Filipino, iya. Prancis juga. Betul. Kita tuh masih guyup ya, maksudnya kita sebagai orang Indonesia tuh masih punya kesadaran yang begitu luar biasa. Kita tuh mencintai Indonesia loh, kita tuh mencintai negara ini. Tapi ya kita jangan sampai terprovokasi lah. Kalau Betul. kita ada negara-negara lain kan mereka itu mungkin terprovokasi akhirnya Ya betul. Gitu. Dan jangan memprovokasi. Betul. Yang kejadian tadi itu kan kita ada memprovokasi dengan kata-kata kecil kita atau postingan yang gak jelas itu. Betul. Nggak usah lah Jadi kita yang sudah biasa dengan kehidupan segala macam AIUEO kita terima, jangan diprovokasi dengan hal-hal flexing segala macam. Tapi aku setuju sih tadi Kamil bilang kalau mau pakai apapun juga nggak usah diposting gitu benernya. Ya katanya sekarang ini lagi ada wacana untuk penggodokan undang-undang flexing bagi anggota DPR. Bener setuju, setuju. Boleh. Bener aku untuk semua tuh. Masa sih? Ya semoga Coba. aja ya. Itu baru wacana. Undang-undang flexing setuju. Oke, kita juga mau kasih lihat ini kalau ada ucapan dari anggota dewan temannya Melanie Subono, lo lakuin dong sesuatu. Temen lagi. Sepertinya memang sudah Temen pernah sih. melakukan dan selalu dilakukan ini. Kalau naik makan Yang menggerakkan tuh pasti kan rasa kemanusiaan ya. Artinya, iya. Pernah sampai mau berhenti nggak sih karena gue tuh udah nggak tahu harus gimana lagi, atau di tahap yang sulit karena yang ngebantu kok lama-lama surut misalnya, atau kok kayaknya ini begitu berat sekali cobaannya. Sebenarnya kalau di antara kerjaan gue yang menyanyi, menulis ini tapi segala macam, mungkin yang paling beban Rumah Harapan ya. Paling bikin gue gila, Kenapa? Karena gue bangun tidur itu WhatsApp gue bisa penuh dengan yang kayak kemarin gitu. Ada aja orang iseng pengen tahu kalau masukin bolpen ke mata kucing jadi kayak apa ya gitu. Terus bagaimana, kan harian kita ngelihat bagaimana ibu-ibu yang bahkan udah nggak bisa. Sekarang tuh ibu-ibu bisa ke warung cuman modal sendok yang dia ngambil di pemulungan buat minta air teh atau air hangat di warteg gitu ya buat supaya bayinya bisa minum. Gue pernah tuh oleh seorang teman seniman juga ngomong gitu, ya nggak boleh begitu dong kak, kasih apalagi kasih sulfor ya, kak harus ASI. Hai orang
baik, gue kan berusaha gitu ya. Namanya sudah stres, hasil sudah tidak bisa keluar. Sekarang kan hasil curian udah macam-macam. Lo curi sekarang cuma singkong kok 1. Dan those things gitu. Jadi itu kayak makanan harian banget sih. Sementara Nggak bisa makan nasi, makannya singkong ya Kak. iya, tapi kan kadang-kadang kita ada di posisi yang lo nyolong singkong hukumannya sama dengan yang korup berapa teh. 7. Iya. Jadi sementara wrong, nyuri salah. Ini lapar. Ya udah sih gitu kan, maksudnya ya tetap harus dihukum gitu. Cuman akhirnya orang banyak berlomba-lomba untuk ya gue masuk penjara. Di sana makan gue jelas 3 kali sehari. Ya. Apapun itu makanannya ya gitu. Cuman ya udah di sana gue pasti makan. Tapi sebenarnya kalau kayak misalkan yang tadi Kamelani bilang, misalkan kayak mencuri, ngambil, nyuri singkong di penjara, sebagusnya menurut Kamel kalau misalkan ada orang yang karena dengan alasan dia udah mau mati, misalkan karena lapar, itu apakah Tetap harus ada hukuman. Tapi kan kalau kayak di luar negeri itu kan hukuman tuh kan ada jelas ya? kerja sosial. Ya betul. Ada hukuman macam-macam gitu. Betul. Jadi Ya, lo ya. training apa gitu. Betul. Tidak semuanya harus Tidak penjara. iya gitu kan. Harusnya ya. Tetap dia harus tahu itu salah. Kayak Rumah Harapan pun kayak perpustakaan umum kita tetap anak-anak jalanan nggak gue kasih gratis bukunya. kasihan yang nenek-nenek Aku punya duit 10 itu. perak kasih. Oke. Untuk ngajarin nggak. Tapi ini juga preman salah aja satu gitu. cobaan bagi Melanie Subono, termasuk juga Rumah Harapannya ya. Instagramnya juga diuji ternyata. Oh iya. Kena iya sih. Mulai pelan-pelan kena shadow banning. Jadi mulai besok semua laporan akan dipost di Rumah Harapan Melanie ya. Why? Karena gue masih butuh akun ini kalau ada emergency. Atau info mendadak sesuatu dan lain-lain. Karena ex gue dah terkena shutdown. Terima kasih pemerintah. Laporan hari ini datang dari tim kami di Wonosobo. Ini hari kedua saat kawan-kawan kita membutuhkan air, makanan, dan obat-obatan di jalanan sana. Kenapa sampai kena shadow banning di Instagramnya Rumah Harapan loh Instagramnya, bukan Instagram pribadi makanya kan? gue sekarang pisah kan, yang hewan ada Kidos, yang buat info-info Nemo ada Partai Rakyat Tiri, ada gue, ada Rumah Harapan untuk menjaga yang kayak gitu tuh kalau satu ke shadow. I don't know why, mungkin karena itu terjadi setelah malam tanggal berapa yang gue narik semua mundur teman-teman, hayo mundur sekarang. Pas yang Jakarta kena pemadaman terus mulai keributan itu, aku gunakan semua akun aku untuk teman-teman mundur. Semua WhatsApp. Nah, itu habis itu semua kena shadow ban sih. I don't know. Oke, sampai X juga udah hilang? Ex gue hilang, YouTube gue hilang 2 kali. Oh. Ya it's okay lah. Makanya yang Melanie ini gue jaga banget. Karena kan bagaimanapun ada kerja sama sama brand apa segala macam, which banyak honor. Gue juga udah dilempar ke Rumah Harapan tuh kan sekarang bagi sembako dan makanan itu 365 hari. Di 8 kota, jadi bukan cuma Jumat atau apa gitu. Jadi gue butuh menjaga beberapa akun untuk ini harus bisa, tetap hidup ya. nih, harus tetap hidup. Channel untuk orang juga mau bisa berbagi ya. Iya, di betul. situ ya. Dan kalau ngomongin soal Melanie Subono, kita berharap ya di Rumah Harapan ini semoga dimudahkan segala usaha, lancar semuanya supaya Amin, banyak yang amin, terbantukan. Tapi Melanie Subono ini kan kita tahu betul ikonik sebagai seorang promotor, mendatangkan begitu banyak sekali musisi luar negeri sampai ke Indonesia. Pengalamannya pasti macam-macam sampai unik. Kita mau lihat juga ya. Sempat bikin pusing, Melanie Subono ogah diundang nonton Mariah Carey. Why? Perdana yang datengin Kamel ya sama Pak. Kenapa? Yes. Kalau gue sih mungkin lebih kepada, kalau secara belum pernah jadi Elo pun gue memang bukan genre gue ya. Gue kalau gue suruh milih nonton Green Day apa Mariah, pasti gue lebih ke Green Day. Emang bukan warna musiknya. Tapi waktu itu sih omongan itu lebih kepada lagi ngebahas buku gue yang tentang LO dan keribetannya beliau gitu. Apa salah satu yang bikin Kamel? Riders. Ridersnya. Karena kayaknya dia dikelilingin, walaupun untung terbayar dengan show-nya yang oke ya gitu. Show-nya oke gitu, jadi yang di belakang panggungnya lo nggak perlu tahu deh. Mungkin lebih kepada how she sangat berusaha membuat semua backstage dia terlihat seperti rumahnya dia mungkin. Harus apa misalnya, harus ada apa? Bunga, berapa jenis di pojok sini, iya sangat detail. Bunga di pojok sini, maksudnya di pojok sini tuh harus warna detail, pink. harus pas Jadi di kayak pojok situ. misalnya, Kristal pink gitu ya? warna gimana ya? Iya, I heard. Kalau masuk ke sini, maka di sebelah kiri kamu jam segini ada bunga dengan vas ini. Lalu di sebelah ininya hotelnya dengan juga. begitu, gitu. Pusing nggak Kamel waktu itu waktu ngedatengin Mariah Carey itu? Kalau secara show-nya enggak.
the show was good. Ya kita tahu Merayah lah. Kita tahu Merayah, she's good. Cuman memang sebenarnya gini, riders yang makin detail, makin ribet, gue suka. Kenapa? Kayak Korea gitu-gitu tuh ridersnya panjang gitu. Cuman jadi ada semua. Ketimbang yang aku pernah ketemu orang Indonesia, satu ridersnya aku urus baru tahun lalu. Ditanya mau makan apa, transportasi kayak apa, jawaban dia gini, ya sepantasnya seikhlasnya kan kata gue. Seikhlasnya gue kasih, kan gue kesel. Lu gak punya, lebih mendingan mendingan yang sedetail-detailnya, tapi semua mereknya jelas tuh lebih menyenangkan. Cuma Merayah waktu itu mungkin dia lelah gitu ya. Yang bikin aku kesel adalah pada saat semua disediakan, tiba-tiba dia ngomong, gue tuh alergi bunga. Padahal udah sediain bunga. Itu. Oke. Tapi terbayar sih dengan show-nya yang oke ya gitu. Jadi Artis Indonesia dong, musisi Indonesia dong. Siapa? Jangan siapa, oke. Musisi Indonesia yang paling, aduh kayaknya ini paling besar. Siapa tuh ridersnya? Apa? Genrenya aja disebut genrenya. Ridersnya aja dulu. Jadi kita ngobrol offline sih gitu langsung. Ada satu, gue juga sempat ngomong di talk show yang sama sih. Jadi ada satu orang, again gue lupa dia awalnya musisi dulu apa YouTuber dulu gitu, gue lupa awal karirnya. Tiba-tiba dia meminta ke venue dengan helikopter. Oh. Ya. Kalau aku nggak pernah ngasih tahu orang itu punya artis itu Kak? siapa Kalau dia baik, dia berapa kali gue dia naik ngomongin helikopter langsung sini. sendiri, dia baik. Oh ini helikopter seriusan. tapi di sini kan ada helipad. Emang ada. Nah Diana minta berangkat dari Cipete ke mana lah kata gue. Terus gue gini, mohon maaf nih. Cipete di mana lu mau naik helikopter? Siapa artis yang tinggal di Cipete, guys? Siapa artis yang Jadi tinggal? penyanyi atau YouTuber? Cipete. Nggak tahu dia YouTuber dulu atau apa gitu maksudnya. Awalnya karena di sini kan gue pasti bingung kan ya. Akhirnya kamu kasih helikopternya? Yang mau di mana? Ada kecil. Dia pengen ngomong, jadi gini deh, kalau kamu misalnya berangkat dari Cipete, gue mau kasih tahu tuh angkot sama busnya supaya nyampe ke Pondok Cabe. Lo nyampe di Pondok Cabe, nah boleh deh tuh lo minta. Dewi Persik mah gampang. Astagfirullahaladzim Karen, jangan gitu dosa lu, Kamel aja nggak ngomong. Apa? Mau tau nggak kalian? Apa? Siapa? Aduh ini mah Karen mah jahat. Emang gue ngomong siapa? Oh yang minta helikopter itu? Udah, Dewi pokoknya Persik. ikutin Dewi Persik. Dia mah gampang, dia mah cuma telur ayam kampung. Dia gampang, bener. Dia mah punya sendiri, helinya nggak pernah nyewa. Dia telur ayam Emang kampung. iya. Aku kan kaya raya punya helikopter banyak. Tuh. Amin. Telur ayam kampung cuma yang susah satu, dia minta Apa? 7 ayam cemani. Kita balik sana kita tadi balik lagi. Langkah kamu semendung saat hidup berjalan terlalu cepat penuh